Dari sekian banyak saham emiten basis CPO, kira-kira apa yang paling menarik untuk kita koleksi nih Mas Eros? Mungkin Mas Eros bisa kasih pandangan beberapa saham-saham CPO, nanti saya akan kasih view-nya secara illustratif ya, biar lengkap gitu ya. Fundamentalnya kita punya, reasoningnya kita punya, secara valuasi dan fundamental, teknikalnya kita juga punya. Ya, oke. Thank you, menarik sekali Mas. Jadi pertama ketika kita bicara mengenai saham, kan biasanya kita kalau saya pribadi saya pasti akan cek dulu dari sisi fundamentalnya. Apakah perusahaan ini memang istilahnya bagus, layak dikoleksi atau tidak gitu. Nah, pertama yang akan saya lihat, pertama tadi kita bicara mengenai prospek, ya berarti kita sepakat nih bahwa saham-saham CPO prospeknya masih bagus. Kenapa? Karena salah satunya adalah harga CPO yang naik, ya. Jadi harga CPO naik, otomatis harapannya kinerja dari emiten-emiten CPO juga akan naik gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita tahu selain prospek adalah dari sisi kesehatan perusahaan, bagaimana dengan asetnya, yang terutama neraca secara keseluruhan. Neracanya sehat atau tidak gitu, hutangnya besar atau tidak gitu. Nah, itu menurut saya juga perlu kita lihat, karena kesehatan neraca ini menurut saya adalah bagian terpenting supaya kita bisa tidur nyenyak gitu. Tidur nyenyak dalam artian bukan berarti harganya tidak akan turun, bukan ya, tapi perusahaan ini terbebas dari gagal bayar. Ya, kalau perusahaan terbebas dari gagal bayar, ya perusahaan ini tidak akan sampai disuspend oleh bursa gitu ya, karena masalah gagal bayar tadi gitu. Nah, kesehatan neraca, kemudian kinerja, jadi kinerjanya kita cari yang growth-nya tinggi, setelah itu baru kita valuasi, apakah valuasi sekarang murah atau tidak gitu. Nah, memang ketika sudah bicara mengenai valuasi yang murah atau tidak serta-merta setelah kita beli harganya langsung naik gitu. Kadang perlu sentimen atau katalis tertentu supaya harganya akan naik. Nah, di sini biasanya nanti kita akan langsung istilahnya ditambah dengan analisa teknikal yang bisa teman-teman Bitrade ini sharing, terutama dengan analisa Elliott Wave-nya yang bisa istilahnya membuat cuan kita lebih maksimal lagi gitu ya, timing untuk masuknya kapan gitu. Nah, kalau bocoran sedikit Mas Wijan, kira-kira saham apa yang saat ini saya incar ya, boleh nih Mas Wijan ya cerita saham istilahnya yang sedang saya amati gitu ya. Saya saat ini mengamati LSIP ya. LSIP ini LSIP London Sumatera ya? Plantation ya. Plantation ya. Pertama dari sisi aset ya. Nah, dari sisi aset biasanya yang saya akan lihat adalah posisi kasnya. Nah, kas dari LSIP ini berlimpah. Jadi dari total asetnya ini 25% aset dari LSIP ini berupa kas. Jadi kasnya berlimpah. Nah, kalau kas berlimpah artinya apa? Artinya perusahaan tidak akan kesulitan kalau misalkan dia mau ekspansi atau dia mau membayar kewajibannya, itu tidak akan kesulitan. Berbeda kalau misalkan kita pilih perusahaan yang kasnya kecil. Kalau kasnya kecil ini deg-degan nih. Kalau nggak pakai utang, ya dia akan kesulitan gitu. Kalau tidak ada kreditur yang mau ngasih kredit, ya ngasih duit, ya dia akan kesulitan. Ya, jadi itu yang pertama, LSIP 25% cash ya, 25% aset berupa cash, jadi cashnya berlimpah. Yang kedua, LSIP ini nggak punya hutang bank sama sekali. Nah, ini juga yang menarik. Kalau perusahaan nggak punya hutang, berarti labanya sebagian akan bisa istilahnya dibagikan ke bentuk dividen, karena penggunaan laba biasanya salah satunya untuk membayar hutang gitu. Jadi kalau hutangnya besar, ya setelah dia menghasilkan laba, menghasilkan cash, ya sebagian dibayar untuk melunasi hutang atau mengurangi hutang. Nah, sedangkan LSIP ini tidak punya hutang, itu yang menarik. Ya, itu kemudian selain itu ya, jadi kalau kita lihat LSIP dari sisi neraca sudah sangat sehat, kuat. Ya, kemudian kita lihat dari sisi kinerjanya nih. Nah, kinerja operasionalnya di kuartal 3 kemarin juga membukukan kinerja yang menurut saya sangat bagus. Ya, di mana pendapatannya naik 47%, laba bersihnya naik 172%. Jadi kalau kita bisa
memilih nih perusahaan yang menghasilkan laba yang naik signifikan di atas 100%. Nah, ini menarik untuk dikaji lebih lanjut ya, dan salah satunya LSIP naik 172% ya per kuartal 3 2021, dan dengan kondisi harga CPO yang naik di tahun ini, harapannya di tahun 2022 kinerja LSIP masih bisa naik lagi. Nah, itu dulu. Itu kuncinya. Plus kalau kita lihat kadang seperti ini, LSIP ini kan 70% penjualannya kan ke induknya ya, ke SIM, ke Salim E-Commerce. Ya, artinya bisa dikatakan sering orang-orang tanya ke saya, berarti harganya nggak normal dong. Maksudnya harga penjualan LSIP ini nggak sebagus kalau mereka yang melakukan ekspor. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata pembelian dari LSIP ya, pembelian SIM ke LSIP ya, artinya distribusi produk CPO-nya ke SIM ini juga memakai harga market. Ya, artinya apa? Artinya juga mengikuti harga market. Ketika market sedang naik, ya, market CPO-nya sedang naik, kinerjanya pun juga akan ikut naik. Jadi tidak ada istilahnya harga khusus parent gitu ya, harga khusus orang tua, harga khusus keluarga, itu ternyata nggak ada harga saya pelajari nggak ada ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi tetap pakai harga market. Jadi otomatis tetap akan terdongkrak kinerja LSIP di tahun 2021 maupun 2022 ini. Nah, itu yang pertama, istilahnya dari kesehatan neraca, yang kedua kinerjanya bagus, yang ketiga tadi prospeknya sudah oke. Nah, selanjutnya kan masalah valuasi. Nah, ini yang juga penting. Nah, kalau kita lihat valuasi harga LSIP sekarang di 1.300 ya. 1.300 ini menariknya dari sisi price to book value yang sering kita pakai, PBV-nya ini masih di bawah 1 kali, hanya 0,8 kali. Bahkan secara PER ya, price to earning ratio itu masih 8 kali. Artinya ya masih murah gitu. Apalagi kalau kita ancang-ancang kita ngelirik dividennya. Ya, jadi secara histori dividen dari LSIP ini sekitar payout ratio-nya sekitar 40%. Jadi 40% dari laba itu dibagikan dalam bentuk dividen. Betul Mas Wijen, salah satu LSIP ini tinggi. Tinggi ya. Nah, berarti kalau ancang-ancang nih, laba full year-nya 2021 ini mencapai 1 triliun saja, artinya ini perhitungan yang konservatif buat saya. Kenapa? Karena kuartal 3 saja labanya sudah 750 miliar. Itu kuartal 3, di mana pertumbuhan di kuartal 3 ini cukup signifikan. Artinya seharusnya di kuartal 4 itu pertumbuhannya lebih tinggi lagi. Tapi kita anggap istilahnya konservatifnya nembus 1 triliun aja ya. 1 triliun pas. Berarti 40% dibagi ke dividen. Berarti sekitar 400 miliar. 400 miliar rupiah, sedangkan harga jumlah lembar saham yang beredar kan sekitar 6,8 miliar lembar saham. Berarti artinya kalau kita hitung per sahamnya ya, per sahamnya di harga 1.300 ya, itu kurang lebih saya hitung dulu. Nah, kurang lebih di harga 1.300 potensi dividen yield yang kita terima di tahun ini sekitar 4,5%. 4,5% dividen yield ini menurut saya juga bagus ya, bahkan lebih bagus dibandingkan deposito. Nah, ini baru dividennya saja, belum nanti potensi kenaikan harga sahamnya saat euforia itu masuk. Apalagi bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi LSIP sejak beberapa bulan kemarin, sejak 2 bulan kemarin bahkan ya, 2 bulan kemarin LSIP masih di perdagangan di 1.100, berarti 1.100. Itu potensi dividennya masih sekitar 5% ke atas gitu. Jadi secara valuasi LSIP di harga 1.300 menurut saya masih murah ya, potensi dividennya juga oke. Dan target saya untuk LSIP ini bisa sampai ke 2.000. Cuman sekali lagi ya, 2.000 ini artinya tidak terjadi dalam hitungan hari atau minggu gitu ya. Yang perjalanan ke 2.000 pasti akan ada fase
fase naik turunnya. Setelah rally ya biasanya akan turun dulu, kemudian dilanjutkan rally lagi. Nah itu dari saya hanya bisa sampai di sini saja nih. Nah mungkin lengkapnya bisa ditambah dengan Mas Wijen nih sebagai masternya Elliott Wave. Kira-kira timing yang tepat untuk masuk kira-kira kapan nih Mas Wijen nih untuk LSIP? Ya, ini saya kebetulan baru begitu Mas Eros ngomong soal LSIP, saya baru buka chartnya dan ternyata kita punya target yang sama, Mas. Secara fundamental maupun secara Elliott Wave kita punya target akhir yang sama loh. Ini mantap. Posisi sekarang ya, karena posisi sekarang ini di LSIP sekarang lagi running wave C untuk uptrend ya. Artinya ini potensinya masih naik. Ada resisten, memang ada resisten di sekitar 1.500. Tapi ketika LSIP ini mampu break 1.500, itu target LSIP itu minimal, Mas ya. Kalau kita bicara minimal, begitu break 1.500, 1.700. Tapi target ideal ya, ini yang lucu target ideal ya. Karena kalau kita Elliott Wave kan biasanya target minimal, target ideal begitu ya. Lalu target itu kita menggunakan biasa pakai Fibonacci. Yang lucu adalah target ideal LSIP itu di harga 2.000 sampai 2.100. Artinya matching dengan hitung-hitungan Mas Eros sih, tanpa kita koordinasi sebelumnya ya teman-teman ya. Iya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita berbicara saham ya, kita bicara saham dengan valuasi yang benar ya, yang kita valuasi secara objektif dan benar seperti yang Mas Eros lakukan. Ini ternyata targetnya nggak jauh beda seperti dengan target technical analysis terutama di Elliott Wave ya. Dan ini kejadian ini tidak hanya sekali dua kali Mas, karena waktu saat ini kan saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman institusi ya. Jadi teman-teman institusi biasanya selalu dapat masukan dari teman-teman riset dari sekuritas yang lain begitu ya. Risetnya biasanya fundamental. Lalu biasanya klien kita ini, klien institusi biasa nanya, Pak Wijen ini kalau saham ini secara fundamentalnya target sekian, secara Elliott-nya berapa gitu. Nah itu biasa matching, saya kasih Elliott-nya sekian. Atau misalkan sebaliknya, beliau nanya target Elliott-nya dulu, target Elliott saham ini kira-kira setahun ke depan berapa, saya jawab range-nya sekian sampai sekian. Loh kok sama analisnya ini ya Mas ya, secara valuasi. Artinya ini menunjukkan bahwa analisis yang betul itu adalah ketika bicara fundamental dan teknikalnya itu inline ya Mas ya, begitu ya? Ya, setuju Mas Wijen. Iya, dan terkait LSIP ini sebetulnya harga sekarang 1.355 ya, plus minus ya. Ini harganya udah quite murah ya, udah quite cheap begitu ya, udah cukup murah. Dan kalau teman-teman mau akumulasi, saya rasa di level 1.300 sampai 1350 ini masih level yang menarik untuk diakumulasi. Dan kalau dia bisa break 1.500 akan lebih baik lagi. Jadi kalau bisa break 1.500 ini momentum bisa untuk dimanfaatkan untuk kita melakukan penambahan posisi. Target untuk kalau Mas Eros melihat targetnya berapa lama nih buat mencapai 2.000 nih Mas? Nah ini dia, kalau misalkan sampai berapa lama ini yang saya juga tidak tahu nih Mas Wijen ya, karena saya beli yang biasanya saya diamin aja nih. Nah, saya diamin aja sampai nanti akhirnya ke 2.000 dengan sendirinya. Nah ini memang salah satu istilahnya minusnya ya, salah satu kekurangan kalau kita istilahnya hanya bicara fundamental. Karena memang kalau misalkan kita bicara hanya fundamental tok gitu ya, itu memang time horizon yang panjang ini menjadi penting gitu. Dan panjangnya berapa? Nah, nggak tahu dengan pasti gitu. Ya, nggak tahu. Nah, kadang memang kita yang istilahnya mungkin sangat sibuk, sangat punya kesibukan lain yang sangat padat sehingga tidak bisa mengamati chart tiap hari. Nah ini mungkin cocok. Cuman bagi teman-teman yang seneng melihat pergerakan market setiap hari, nah ini mungkin akan menjadi membosankan gitu ya. Karena ketika kita bicara mengenai investing analisa fundamental dengan valuasi, ini memang lebih banyak diemnya gitu dibandingkan jual belinya. Nah bagi teman-teman yang memang masih seneng istilahnya ngelihat market setiap hari, nah itu juga nggak ada salahnya dipadukan dengan analisa teknikal. Nah ini kebetulan kita juga istilahnya kami kerjasama dengan Bitrade ya, untuk istilahnya kita berbagi saham yang berfundamental bagus ditambah dengan Elliott Wave yang oke gitu. Nah itu pandangan saya Mas Wijen. Nah mungkin bisa ditambahkan ini. Jadi kalau pertanyaan Mas Wijen kira-kira ke 2.000 sampai kapan? Nah saya sendiri nggak tahu gitu. Nah kalau pandangan dari Mas Wijen kira-kira bisa berapa lama ini Mas Wijen? Kalau kita tanya ini ya. Iya, ini jadi tanya balik ke saya Mas. Jadi
Kalau kita lihat memang posisi besar ini kan masih sideways, betul. Kalau teman-teman lihat di memang masih sideways. Tapi kita optimis lah kalau dari saya pribadi, dari cara kacamata Elite Wave, harusnya beberapa minggu ke depan kita akan lihat L-shape ini dia akan break 1.500 begitu. Dan ketika break 1.500 nih harusnya akan kencang menuju ke 2.000. Sampai kapan 2.000 ya? Menurut pendapat saya dari sisi Elite Wave ya, mungkin sekitar 3 sampai maksimal 6 bulan harusnya udah achieve tuh 6.000, di harga 2.000 ya. Artinya ini kan ada upside berapa persen nih Mas? Hampir 50% ya? Iya, 50% ya. Lebih nih Mas. 50% lebih dalam waktu let's say 6 bulan. Itu kan bargain banget dan fundamentalnya bagus. Banget tuh. Kualitasnya bagus ya. Betul. Jadi ini menarik ya. Artinya L-shape juga saya sepakat. L-shape juga salah satu saham yang memang saya amatin terus, dan saya rencana dalam waktu dekat memang akan entry juga di LSIP, karena tadi fundamental saya setuju banget. LSIP ini CPO yang cukup murah ya, betul ya Mas Eros ya? Iya, betul. Berarti kalau misalkan nih, tadi kita bahas tadi Mas Wijen mengatakan proyeksinya, katakanlah kita ambil yang paling panjang 6 bulan gitu ya Mas ya? Iya. 6 bulan dengan upside sampai 50% ditambah dengan dividen yield-nya sekitar 5%, nah ini secara kita berhitung secara investasi, nah ini ya bagus banget gitu. Bagus banget, betul. Karena kalau kita bicara mengenai investasi, berarti kan kita bandingkan dengan inflasi, dengan suku bunga deposito, dengan obligasi pemerintah, yang dimana rate-nya sekarang kecil-kecil banget ya. Deposito aja sekarang cari 3% aja ini sudah oke gitu. 3%, kemudian suku bunga obligasi ORI seperti yang diterbitkan pemerintah kemarin hanya memberikan 4, sekian persen ya, nggak sampai 5%. Betul. Nah tentu dari sisi investasi ini bagus banget. Jadi kadang gini Mas Wijen, kalau kita ngelihat teman-teman kita yang mungkin masih baru ya, dia kan pengennya senangnya itu dapat 100% dalam 2 minggu, dalam 1 minggu gitu. Jadi akhirnya mereka cari istilahnya saham-saham yang mana nih yang potensinya cepat dalam 1 minggu. Jadi akhirnya dia kebanyakan main ke saham gorengan, di mana saham gorengan ini sebenarnya resikonya tinggi banget gitu. Tanpa fundamental yang jelas tiba-tiba sepakat sekali. Naik tinggi, otomatis setelah naik tinggi pasti akan turun lagi gitu. Turunnya juga nggak ada remnya juga gitu. Betul Mas. Dan ini yang menjadi catatan penting kita di Bitalk malam hari ini ya, teman sobat-sobat Bitrade maupun juga teman-teman dan investor, bahwa ketika kita memilih saham jangan tergoda, tergiur dengan volatilitasnya dan pergerakannya. Dia naik bisa 24%. Kita tahu beberapa saham-saham yang third liner nih, saham gorengan yang Mas Eros katakan kenaikannya bisa puluhan persen begitu ya dalam waktu 1 hari. Kita jangan mudah tergiur dengan saham-saham seperti itu. Tetap kita harus kembali lagi ke fundamentalnya ya. Karena kalau kita masuk ke saham-saham yang third liner tapi kita nggak tahu fundamentalnya, dan kita tidak tahu bagaimana membeli saham-saham yang third liner yang resikonya sangat besar ya. Artinya kita belum punya pengalaman di situ. Nanti dikhawatirkan kita akan kehajar atau mengalami kerugian akibat fluktuasi yang sangat luar biasa itu. Jadi takutnya kita beli di pucuk karena kita nggak tahu fundamentalnya juga nggak begitu bagus ya. Jadi ibaratnya hanya permainan harga, lalu ketika kita beli di atas, gak lama ternyata harga turun. Begitu turun kita nggak ngerti mesti ngapain. Ya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Saya lebih prefer seperti yang Mas Eros katakan, kita fokus ke saham-saham yang punya fundamental bagus ya, seperti LSIP. LSIP kita tahu seperti Mas Eros katakan tadi bahwa laba bersihnya juga naik ratusan persen begitu, di atas 100%. Lalu book value-nya di bawah 1 ya. PR-nya masih 8, ini kan bagus banget perusahaannya. Jadi kita fokus tetap ke saham-saham dengan fundamental yang baik. Mas Eros, kita jawab ada berapa pertanyaan yang masuk ya, sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang pertanyaan yang lain yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan harga CPO ya, seperti itu. Nah, dari Pak atau dari Ibu ya, dari Pak Frederico ya, seperti ya. Dari banyaknya emiten CPO, mana yang porsi ekspornya paling besar Pak Eros? Monggo Pak Eros. Oke, kalau saya pribadi memang belum mengamati semua CPO, semua emiten CPO maksudnya. Jadi yang saya amati ya cuman 2 ya, LSIP sama AALI. Kalau AALI ini porsinya 50-50, 50% ekspor, 50%
domestik ini juga menurut saya juga bagus juga ya, Ali juga bisa dipertimbangkan. Karena sebenarnya menariknya gini, kalau kita bicara mengenai industri sektor di pasar modal kita itu biasanya misalkan ketika ada sentimen positif masuk, biasanya satu sektor itu naik semua gitu. Jadi misalkan nanti ketika ada sentimen CPO yang akhirnya masuk membuat harga saham CPO ini naik, biasanya ya naik semua rata-rata CPO dari LSIP, kemudian AALI, kemudian apalagi SGRO, CSRA dan sebagainya itu naik gitu. Nah, cuman kita tidak bisa asal beli, sekali lagi memang harus dicek lagi, cek kira-kira fundamental yang bagus yang mana yang memberikan ketenangan investasi. Karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai prinsip investasi ini kan yang membuat terjaga modal kita, itu artinya modal kita ini ya memang akan volatile, tapi istilahnya terjaga, tidak sampai habis 50% dalam jangka pendek gitu ya. Kemudian memberikan return yang memuaskan. Jadi sebenarnya konsep investasi kan di situ, modal terjaga, returnnya memuaskan. Nah, di situ pentingnya kita analisa fundamental. Dan ini saya mohon maaf, ini saya belum ngecek semua saham CPO, tapi kalau kita bicara mengenai CPO yang umumnya LSIP dan AALI ini menurut saya masih oke juga, Mas Wijen. Mungkin Mas Wijen juga ada pandangan yang berbeda juga, bisa di-share juga nih Mas Wijen ya. Saya sih pada dasarnya sepakat. Memang kalau di CPO saya nggak jauh-jauh dari LSIP lalu AALI ya. Memang meskipun pergerakan terlihat sulit, tapi kalau misalkan kita sebagai tipe investor dan tipe yang risk profile ya, risk averse ya, atau konservatif begitu ya, memang sebaiknya ya kita fokus ke dua saham ini aja ya. Kecuali kalau kita memang punya jantung ekstra dan memang kita seorang trader profesional full time, punya pengalaman lama gitu untuk trading, kita masuk saham-saham CPO tapi yang third liner ya monggo, itu kan pilihan setiap orang ya. Tapi buat kita yang baru terjun, baru mulai belajar saham ya, sebaiknya kita pilih saham yang fundamentalnya bagus agar resikonya juga kita rendah tapi profitnya juga masih cukup bagus. Mas Eros, ada pertanyaan lagi dari Pak Ari ya. Mas Eros, saat ini saat exit sudah di level 2000, apakah sudah saatnya kita jual semua atau bisa jadi core stock ya? Menurut Mas Eros gimana? Oh ya, maksudnya kalau sudah mencapai harga 2000 gitu Mas? Betul. Mau dijual semua atau bisa di-keep sebagai core stock begitu? Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum ngerti apa itu core stock, memang saya biasanya di dalam istilahnya training kami ya di investor ini, memang kami bedakan antara saham core stock dan value stock. Ya, ini memang gaya style saya pribadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai core stock ini kan saham yang istilahnya bisa di hold sangat panjang gitu ya, sangat panjang. Nah, ciri-ciri core stock ini adalah saham-saham yang dia bisa konsisten menghasilkan laba dan labanya harus selalu naik setiap tahun. Itu ciri-ciri core stock. Itu dari sisi kinerja ya, ciri-ciri kinerja. Kemudian kalau ciri-ciri bisnisnya, mereka yang dia bisa menjadi seorang price maker, artinya produk-produk dari emiten core stock ini tidak dipengaruhi oleh kondisi global. Itu salah satu cirinya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai value stock ini kan saham-saham yang undervalue, gamanya seperti itu. Kalau core stock cari yang undervalue ini agak susah, memang yang PBV-nya murah, kemudian PER-nya kecil, itu agak susah. Tapi kalau kita bicara mengenai value stock, berarti kan kita bicara saham-saham yang kinerjanya bagus tapi secara valuasi masih murah, seperti PBV, PER ini murah. Nah, ciri-ciri saham value stock ini biasanya salah satu produknya ini sebagai dia tidak bisa mencetak harga sendiri. Artinya dia dia perusahaan kategori price taker. Nah, LSIP ini sebenarnya masuk ke price taker. Jadi dia tidak bisa mengatur harga CPO karena memang sangat tergantung oleh harga global, Mas, ya? Harga global, betul. Jadi kalau misalkan harganya yang naik, otomatis kinerjanya naik ini. Tapi kalau nanti harga acuannya sudah turun, ya kinerjanya turun. Gitu. Nah, kalau tipe-tipe saham seperti ini, saham-saham komoditas seperti ini, menurut saya tidak bisa di hold panjang-panjang gitu ya. Artinya ketika nanti sudah masuk di harga wajar atau di atas harga wajarnya, sebaiknya kita jual.
Contohnya nih, contoh saya ada case seperti ini Mas Wijen. Jadi ada salah satu member kami, The Investor, dia nge-hold ITMG sejak 2013. Padahal 2013 itu harga ITMG 40.000 gitu. Nah, harapannya 40.000 bisa terus naik setiap tahun, ternyata kan enggak. Bahkan sampai sekarang aja belum BEP gitu kan. Belum BEP. Nah, artinya apa? Artinya kalau 2013 itu seharusnya harga euforia, artinya sudah saatnya dijual. Nah, baru kita masuk lagi saat misalkan kondisi saat ini seperti ini. Nah, ini baru masuk sebelum harganya naik lagi. Nah, berbeda kalau kita nge-hold sejak 2013 itu seperti BBRI gitu ya, BBCA. Nah, sekarang sudah naiknya makin tinggi lagi, seperti SIDO itu naiknya sekarang makin tinggi lagi. Nah, itu perbedaan antara cost stock dan value stock. Nah, LSIP sendiri untuk kami kategorikan sebagai value stock. Artinya kalau nanti harganya sudah di atas harga wajar ya sebaiknya dijual. Nah, apakah 2000 ini target akhir? Nah, menurut saya belum tentu. Karena kita lihat nih kinerja di tahun ini. Kalau kinerja tahun ini bisa mencetak laba yang lebih tinggi lagi, berarti ada potensi bisa naik lebih tinggi lagi dari 2000 gitu. Cuman kalau misalkan kinerjanya istilahnya stuck ya tahun ini, misalkan nggak tahu ada apa tiba-tiba harga CPO-nya turun, nah otomatis kinerja juga akan turun. Nah, sebaiknya di situ nanti kita jual gitu. Jadi memang tergantung kondisi kinerja, karena kalau labanya naik otomatis pernya bisa murah terus nih. Misalkan labanya makin naik lagi, makin gede, jadi 1,5 triliun, jadi 2 triliun, maka harga 2000 itu pernya tetap murah gitu, jadi masih bisa naik lagi gitu. Tapi begitu nanti labanya turun, harga 2000 itu pernya sudah kelihatan mahal. Nah, di situ nanti kita jual. Nah, itu pandangan saya Mas Wijen. Ya. Jadi mengenai LSIP, jangan lupa ya teman-teman, LSIP pernah mencapai harga 3.125 ya di tahun 2012. Jadi kalau kita compare dengan harga sekarang 1.350, di compare di all time high-nya dia 3.100, itu tentu sangat murah ya. Mas Eros, kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk saham-saham yang value stock ini kebanyakan saham-saham salah satunya adalah saham-saham yang cyclical ya. Artinya seperti komoditas misalkan, seperti itu ya. Ya, betul Mas Wijen. Jadi saham-saham komoditas ya, batu bara, CPO, dan lain-lain ini kami kategorikan sebagai value stock. Artinya tidak bisa nge-hold lama-lama nih gitu. Betul. Jadi ada kalanya harus dijual gitu. Tapi kalau tipe-tipe core stock ya seperti BBRI, BBCA gitu ya, itu misalkan turun pun beli lagi gitu. Itu salah satu core stock, karena memang core stock tadi kalau impact ke fundamentalnya, kinerjanya tetap akan terus naik. Labanya naik, ya pendapatannya naik, dan seterusnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi global.